Berarti kawan yang dirahmati oleh Allah, balik kembali kita ke silsilah Ja'far ini, bahwa beliau adalah anak dari Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman kandungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ja'far adalah sepupunya Rasul. Sepupunya Rasul. Dan beliau adalah orang yang paling mirip dengan Rasul, baik dari sisi bentuk fisik maupun dari sisi akhlak dan perilaku sehari-hari. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang katakan, "Anta asbahta bi khalqan wa khuluqan." Engkau adalah orang yang paling mirip denganku dari sisi khalqan, dari sisi penciptaan, dari sisi bentuk fisik, wa khuluqan, dan dari sisi akhlak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Ja'far bin Abi Thalib. Dia adalah di antara orang yang paling Rasul sallallahu alaihi wasallam sayangi, karena dia adalah sepupunya Rasul, yang Rasul hidup bertahun-tahun dengan Ja'far, karena Rasul kan diasuh oleh Abu Thalib, otomatis tinggal pula bersama Ja'far. Kedua, beliau paling disayangi Rasul karena dari bentuk fisik paling mirip dengan Rasul. Kawan pernah menelaah bentuk fisik Rasul? Nah, belum. Pernah bahas ini kitab Syama'il Muhammadiyah KKI Rabbani? Belum. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu secara umum bentuk fisiknya, ini karena Ja'far paling mirip dengan Rasul kan, maka kita perspeks kita gambarkanlah dalam pikiran kita, walaupun tidak mungkin tepat gambarannya, tapi dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kita bisa gambarkan bahwa Rasul itu pertama dari sisi tinggi badan, beliau tidak terlalu tinggi tapi tidak pula pendek. Kalau berdiri dengan orang yang tinggi tidak nampak pendek, kalau berdiri dengan orang yang pendek tidak nampak jangkung. Sedang. Beliau berkulit putih, berhidung mancung, tapi tidak terlalu mancung, berkening lebar, berambut hitam legam, dan berbadan tegak. Kalau bahasa Minangnya badago. Kekar itu, berisi gitu. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan oleh Ibunda Aisyah, yang mana Aisyah ini menikah dengan Rasul saat Rasul berusia 50 tahun. Aisyah menikah dengan Rasul, usia Rasul 50 tahun lebih kurang. Di usia seperti itu, di usia 50 tahun Rasul ketika menikah dengan Aisyah itu, yang Aisyah baru berumah tinggal serumah dengan Rasul 3 tahun kemudian. Berarti usia berapa Rasul ketika berumah tangga dengan Aisyah? 53. Ibunda Aisyah mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tubuh yang tegak, yang kalau disingkapkan baju beliau maka akan terlihat perut beliau itu laksana batu yang bersusun. Itu artinya apa? Six pack. Umur 53. Dengan Rasul sama-sama batu yang bersusun, cuma bedanya Rasul batunya banyak, kita batunya satu besar. Maka Ja'far lebih kurang seperti itu juga kira-kira. Walaupun tidak.
Ja'far jadi orang yang paling disayangi Rasul karena itu. Pertama karena sepupunya Rasul, kedua karena Rasul tinggal bertahun-tahun dengan Ja'far, ketiga karena memiliki bentuk fisik yang paling mirip, keempat karena memiliki gaya yang paling mirip pula. Oke? Termasuk dari sisi keberanian. Ja'far memiliki keberanian di atas rata-rata orang pada masanya, yang notabene orang di masa itu pemberani semua. Oke? Ja'far bin Abi Thalib, nantilah kita ceritakan betapa beraninya Ja'far. Sebelum kita gambarkan betapa beraninya Ja'far, kita lihat dulu betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu begitu mencintai Ja'far. Itu tampak dengan jelas ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai menaklukkan bentengnya orang Yahudi dalam sebuah perang yang terkenal dengan sebutan Perang Khaybar. Jadi ada benteng orang Yahudi di masa itu yang terletak di utara kota Madinah. Benteng itu disebut dengan Benteng Khaybar. Selesai Benteng Khaybar ini ditaklukkan, Ja'far bin Abi Thalib datang. Datang ketika benteng selesai ditaklukkan, bukan karena Ja'far adalah polisi India yang ketika permainan selesai baru datang, tidak. Tapi karena Ja'far baru datang dari Habasyah. Dengan rajanya yang terkenal dengan sebutan siapa? Firaun. Raja di Habasyah dikenal dengan sebutan error ini. Najasyi. Raja Najasyi. Kan kalian ingat bahwa Rasul pernah menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia hari ini, Ethiopia hari ini. Ketika itu hijrahlah sekitar total akhirnya sekitar 100-an sahabat, laki-laki dan perempuan. Ja'far ikut di dalam rombongan itu dan ia menjadi juru bicara para sahabat, tak kalah para sahabat itu dalam tanda kutip diinterogasi oleh Najasyi. Jadi waktu para sahabat hijrah ke Habasyah, kabar itu kan sampai ke telinga para pemuka Quraisy. Maka mereka khawatir bahwa Islam akan berkembang di Habasyah. Mereka khawatir. Kekhawatiran yang kekhawatiran yang terbina di kalangan orang-orang yang memusuhi Islam dari dulu sampai sekarang. Padahal orang Islamnya tidak ngapa-ngapain, tapi kemana pergi seringkali dicurigai. Terutama ke lokasi-lokasi yang di situ banyak non-muslimnya. Maka pemuka Quraisy mereka khawatir. Walaupun para sahabat yang hijrah ini tidak membawa agenda apa-apa kecuali cuma pindah tinggal saja, tapi para pemuka Quraisy khawatir bahwa mereka akan menyebarkan Islam di Habasyah. Maka diutuslah 2 orang tokoh Quraisy ketika itu untuk menemui Raja Najasyi, membawa sekian banyak hadiah. Harta-harta berharga yang mereka punya mereka bawa ke Habasyah sebagai hadiah untuk Raja Najasyi, meminta agar Raja Najasyi memulangkan kaum muslimin itu. Maka terjadilah dialog yang panjang antara Raja Najasyi dengan kaum muslimin yang diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dialognya panjang. Yang pada intinya Ja'far menjelaskan kepada Raja Najasyi bahwa kami berasal dari kaum yang suka menumpahkan darah. Lalu tak kala Muhammad datang, maka ia menyambungkan silaturahmi di antara kami. Kami berasal dari kaum yang mengubur anak perempuan kami hidup-hidup.
yang tidak menghargai kami. Lalu Rasul datang dan mereka memuliakan para wanita, dan beliau memuliakan para wanita kami, dan lain sebagainya. Maka Ja'far bin Abi Thalib baru meninggalkan Habasyah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menaklukkan benteng Khaybar. Oke. Maka tak kala Ja'far datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri menyambut Ja'far, memeluk beliau dan mencium kedua bola mata Ja'far. Oke, ini sambutan saudara kepada saudaranya. Oke. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak tahu mana yang lebih membuatku bahagia hari ini, apakah berhasilnya kita menaklukkan benteng Khaybar atau karena datangnya Ja'far. Okay. Dan orang kalau pergi perang itu tidak ada yang lebih bahagia di hati mereka kecuali kalau menang perang. Apalagi Khaybar itu di antara benteng Yahudi yang paling sulit untuk ditaklukkan. Sampai-sampai untuk menaklukkannya, para sahabat terpaksa melakukan operasi istishhad. Operasi istishhad itu operasi dalam tanda kutip operasi bunuh diri. Oke? Ada seorang sahabat yang dia ditaruh di apa namanya itu, perisai orang perang itu. Kan orang zaman dulu kalau perang tangan satunya megang pedang, tangan sebelahnya lagi pegang perisai. Oke? Salah seorang sahabat didudukkan di perisai itu, lalu perisai itu diangkat bersama-sama. Oke? Lalu sahabat tadi dilemparkan ke balik benteng itu. Maka sahabat inilah yang membuka pintu benteng dari dalam karena benteng itu tidak bisa dijebol dari luar. Oke? Itu bayangkan betapa kebahagiaan yang terpancar di hati para sahabat termasuk hatinya Rasul tak kala mereka sanggup menaklukkan benteng terkuat di Jazirah Arab ketika itu. Benteng terkuat di Jazirah Arab itu. Tapi tak kala Ja'far datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, aku tidak tahu mana yang membuatku bahagia hari ini, apakah ditaklukkannya Khaybar atau datangnya Ja'far. Okay. Maka kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah kecintaan yang berdasarkan kepada hal-hal yang sifatnya fisik semata. Okay. Kita sudah bahas tadi bahwa Rasul mencintai Ja'far itu karena dia memiliki bentuk yang paling mirip dengan Rasul, tidak hanya dari sisi fisik tapi juga kepribadian. Oke. Maka pelajaran penting yang kita ambil kawan-kawan. Oke. Antum yang di usia segini, oke, dengan gampangnya menyukai seseorang, oke, maka hati-hati tak kala rasa suka itu datang. Ini agak melenceng dikit pembahasannya nih, oke, agak melenceng dikit pembahasannya, tapi anak ingin sampaikan ini, kenapa? Karena pertama, karena anak baru saja menyelesaikan permasalahan suami istri, baru saja ada yang konsultasi dengan anak suami istri. Kedua, karena hari ini timbul istilah yang viral di media sosial, yaitu marriage is scary. Marriage is scary. Maka ambil pelajaran, walaupun tidak mungkin tidak terlalu apple to apple perbandingannya, tapi setidaknya antum bisa ambil pelajaran bahwa kalau mau menyukai seseorang siapapun itu, baik itu suka dalam arti lawan jenis, suka dalam arti dalam arti dengan lawan jenis, ataupun mengidolakan seseorang,
pastikan bahwa rasa suka dan antum mengidolakan itu bukan hanya karena bentuk fisiknya, tapi juga karena dia memiliki sesuatu yang bisa dipegang dari sisi akhlaknya. Bahwa ada sesuatu yang bisa disukai dari sisi kepribadiannya. Karena pada akhirnya antum kalau dekat dengan seseorang, dekat dengan teman, ataupun dekat dengan lawan jenis yang nanti berujung dengan pernikahan, antum akan hidup dengan karakter dia, bukan dengan tampilan fisiknya. Pada ujungnya kawan-kawan akan hidup dengan karakter orang itu, bukan dengan penampilan fisiknya. Nah, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, kita balikkan cerita. Kita kembali ke alur cerita kita. Ini kita sampai jam berapa? Kayak biasa. Kayak biasa, anak kalau di masjid biasa sampai Isya. Ini dikit lagi ya, 17.26. Kita baru mulai loh ini. Baru mulai. Kita percepat saja, karena waktu yang membatasi kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di antara orang paling pemberani di masyarakat Makkah, bahkan di Jazirah Arab. Beliau pernah adu gulat dengan orang Arab. Salah satu orang yang disebutkan dalam riwayat itu bahwa orang ini di antara orang yang terkenal dalam ilmu gulat. Dan Rasul menang, sebagai hadiahnya orang ini masuk Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah dalam tanda kutip berkelahi dengan sesosok jin yang mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia tak kala Rasul sedang sholat. Maka keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam ini juga terdapat persis dalam diri Ja'far bin Abi Thalib. Keberanian ini tampak betul, di antaranya tampak dengan sangat jelas dalam peristiwa Perang Mu'tah. Perang Mu'tah, perang yang terjadi di tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah antara kaum muslimin melawan pasukan Romawi. Kekaisaran Romawi yang terkenal sebagai militer terkuat di dunia saat itu. Kaum muslimin ketika itu beranggotakan 3.000 pasukan, berhadapan dengan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 pasukan. Kaum muslimin berjumlah 3.000, pasukan Romawi berjumlah 200.000. Perang ini terjadi sebab awalnya karena tak kala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang utusan yang bernama Al-Haris bin Amru. Rasul mengirim Al-Haris bin Amru kepada Raja Ghassan. Raja Ghassan ini raja dari sebuah kerajaan Arab yang terletak di wilayah, kira-kira wilayah Suriah dan Yordan hari ini. Kerajaan Ghassan ini dia menginduk kepada Romawi. Kerajaan satelitnya Romawi. Rasul mengirim utusan mengajak Raja Ghassan ini agar masuk Islam. Tapi ternyata utusan Rasul ini, Al-Haris bin Amru, dibunuh oleh Raja Ghassan. Dan sebelum Raja Ghassan membunuh Al-Haris ini, Raja Ghassan terlebih dahulu, memotong kedua telinga Al-Haris bin Amru. Dipotong kedua daun telinganya, lalu dibunuh, lalu jasadnya dikirim balik ke kota Madinah. Dan di zaman dulu, membunuh utusan seorang raja
itu berarti menyatakan perang terhadap raja itu. Ya. Kan zaman dulu para raja saling berkirim surat, yang mengirimkan suratnya ini utusan raja itu tadi. Kalau utusan dibunuh berarti itu maklumat perang. Maka Rasul akhirnya memutuskan mengirim 3.000 pasukan. Dan ketika Rasul akan melepas pasukan kaum muslimin itu, Rasul menyerahkan tongkat kepemimpinan, menyerahkan bendera panglima kepada Zaid bin Harithah. Rasul tidak ikut dalam perang itu. Karena Rasul terkadang ikut memimpin perang, terkadang tinggal di kota Madinah. Di perang Mu'tah Rasul tidak ikut. Rasul serahkan kepemimpinan kepada Zaid bin Harithah dan Rasul mengatakan, kalau Zaid terbunuh, maka bendera ini dipegang oleh Ja'far. Dan kalau Ja'far terbunuh, maka bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Rasul siapkan 3 nama sebagai estafet kepemimpinan pasukan. Rasul siapkan 3 nama dan ini tidak pernah Rasul lakukan di peperangan manapun. Menunjuk panglima 3 orang berurutan. Kalau Zaid bin Harithah mati, maka penggantinya Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib mati, maka penggantinya Abdullah bin Rawahah. Ini tidak pernah dilakukan Rasul di perang lainnya. Menunjuk 3 orang panglima, yang 3 orangnya ini naik bergantian. Kalau Rasul tidak pernah melakukan ini di peperangan manapun kecuali di perang Mu'tah, itu menunjukkan bahwa Rasul tahu apa yang akan terjadi, bahwa Zaid nanti akan syahid, bahwa Ja'far nanti akan syahid, bahwa Abdullah bin Rawahah pun nanti akan syahid. Makanya Rasul tunjuk, kalau Zaid mati digantikan Ja'far, kalau Ja'far mati digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Berarti Rasul tahu bahwa para panglima ini nanti akan gugur. Berarti para panglima 3 orang yang ditunjuk oleh Rasul ini, mereka pun tahu. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib paham betul kalau Rasul katakan bahwa kalau dia mati digantikan oleh Abdullah bin Rawahah, maka itu pertanda Ja'far akan gugur di perang ini, di perang Mu'tah ini. Tapi apakah Ja'far mundur? Tidak. Segera setelah Zaid bin Harithah gugur akibat terkena tombakan musuh tepat di dadanya, langsung saat itu juga Ja'far bin Abi Thalib mengambil bendera komando dan memegang dengan tangan kanannya. Memegang dengan tangan kanannya. Ketika Ja'far bin Abi Thalib terjun ke tengah-tengah pasukan musuh, jadi para panglima dalam sejarah kaum muslimin itu berbeda jauh dengan para panglima di kalangan orang-orang yang memusuhi Islam. Dari dulu sampai sekarang terkenal bahwa panglima kaum muslimin itu ikut terjun dalam peperangan, maju ke depan, ke tengah-tengah kumpulan musuh. Persis seperti Yahya Sinwar yang di akhir hayatnya mati tak kala ia sedang bergerilya dari gedung ke gedung mengincar posisi pasukan Israel. Maka Ja'far walaupun memegang bendera komando, dia maju juga ke depan menghadapi 200.000 pasukan Romawi itu. Maka kawan-kawan bayangkan, ketika Ja'far sedang maju ke tengah-tengah kumpulan musuh, tiba-tiba tangan kanan Ja'far ini ditebas oleh musuh. Putus. Maka Ja'far mengambil bendera tadi dengan tangan kirinya. Ternyata tangan kirinya pun jadi incaran musuh dan ditebas, putus. Tangan kanan sudah putus, tangan kiri sudah putus. Maka Ja'far tidak ingin bendera itu jatuh
kecuali kalau dia sudah mati. Maka akhirnya dia ambil bendera itu dan dia pegang dengan kedua lengan atasnya. Oke? Ini bendera, dia pegang dengan kedua lengan atasnya. Ini. Oke? Dan baru terlepas bendera itu dan jatuh ke tanah setelah setelah tombak musuh tiba di badan beliau. Oke, setelah tombak tiba di badan beliau, beliau tersungkur ke tanah, baru bendera jatuh, baru selanjutnya diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Dan nanti Abdullah bin Rawahah pun mati, lalu akhirnya Khalid bin Walid mengambil inisiatif untuk mengambil bendera itu dan beliau jadi komando pasukan selanjutnya. Oke, lalu akhirnya Khalid bin Walid dengan strategi beliau yang cerdas, beliau berhasil membuat pasukan Romawi berbalik mundur. Jadi menangnya kaum muslimin di perang Mu'tah itu terjadi karena pasukan Romawi berbalik mundur. Menangnya bukan karena semua pasukan Romawi habis dibantai, tidak, tapi pasukan Romawi balik mundur. Kenapa pasukan Romawi balik mundur? Karena Khalid bin Walid menggunakan strategi membagi pasukan ke sekian kumpulan kecil, ke banyak kumpulan kecil. Separuh dari pasukan itu disuruh mundur, separuh lagi tetap di posisi. Yang separuh mundur itu diperintahkan agar mengikatkan pelepah kurma ke ekor kuda-kuda mereka. Ini cerdasnya Khalid nih sebagai penutup kisah kita. Khalid bin Walid menyuruh pasukan yang mundur itu untuk mengikatkan pelepah kurma ke ekor kuda mereka. Pasukan yang mundur ini bergerak mundur di malam hari. Dan Khalid memerintahkan agar mereka balik di siang hari saat matahari sedang terik-teriknya. Maka baliklah pasukan yang mundur ini maju kembali di siang hari, dengan ekor kuda mereka yang terikat di situ pelepah kurma. Panas terik di tengah gurun pasir menyeret pelepah kurma. Maka naiklah kabut. Beterbanganlah pasir. Naiklah kabut dengan tinggi, karena kabut itu tidak hanya dihasilkan oleh kaki-kaki kuda tadi, tapi juga dari hasil pasir yang terbawa oleh pelepah kurma. Begitu pasukan ini sampai, maka pasukan yang tadi ada di garis depan disuruh balik lagi oleh Khalid, gantian. Pasukan yang tadi di depan mundur. Mundur tanpa bawa apa-apa, cuma bawa kudanya saja. Dan kalau sudah di titik mundur, di titik belakang yang Khalid perintahkan, Khalid menyuruh ikat pula ekor kuda mereka dengan pelepah kurma. Maka yang mundur ini balik lagi maju, begitu terus. Yang sudah di depan mundur, yang sudah di belakang maju lagi, di rolling terus begitu, sehingga kabut dari pasir itu naik membumbung tinggi tanpa henti. Maka pasukan Romawi mengira bahwa datang bala bantuan yang sangat besar dari kota Madinah. Karena kabut pasirnya tidak berhenti-henti naik ke atas. Ini luar biasa banyak bantuan yang datang. Dan itu di luar prediksi mereka. Karena di awal pasukan Romawi tahunya kaum muslimin cuma berjumlah 3.000 orang. Maka akhirnya pasukan Romawi memutuskan mundur. Karena mengira datang bala bantuan yang besar. Padahal sejatinya itu cuma kabut pasir yang naik dari pelepah kurma yang ditarik oleh pasukan berkuda. Dan taktik ini keluar dari kecerdasan seorang Khalid bin Walid. Maka kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, selesai perang, maka berkumpullah kembali pasukan yang terpecah. Setelah pasukan berkumpul, dikumpulkan pula lah jenazah-jenazah kaum muslimin yang gugur. Ketemulah di situ nanti jenazahnya Ja'far bin Abi Thalib, dan di antara yang mengangkat jenazah Ja'far bin Abi Thalib itu adalah Abdullah bin Umar.
anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar menuturkan, ini dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Umar menuturkan, ketika kami meletakkan jenazah Ja'far bin Abi Thalib, aku melihat ada 90-an bekas pedang dan tusukan tombak di badannya. Dan seluruhnya ada di depan. Okay. Aku melihat ada 90-an bekas sayatan pedang dan tusukan tombak di badan Ja'far bin Abi Thalib, dan seluruh bekas luka itu ada di depan. Tidak ada bekas luka itu yang di bagian belakang. Artinya apa? Artinya Ja'far bin Abi Thalib tidak pernah berbalik mundur sekalipun. Semua lukanya di depan. Tidak pernah berbalik mundur sedikit pun sekalipun. Dan luka itu berjumlah 90-an. Belum termasuk tangan beliau yang putus. Itu artinya apa? Ja'far bin Abi Thalib itu tidak manja seperti Gen Z. Luka dikit, healing. Disakiti dikit, healing. Enggak. 90-an luka baru berhenti setelah mati. Oke? Oke. Dan itu biasa di kalangan para sahabat. Khalid bin Walid, yang walaupun beliau wafat di atas ranjang beliau, tapi tak kala para sahabat memandikan tubuh Khalid bin Walid, di tubuh Khalid bin Walid ditemukan 70-an bekas luka, baik itu luka sayatan pedang ataupun luka tusukan tombak. 70-an. Khalid bin Walid 70-an bekas sayatan luka, Ja'far bin Abi Thalib 90-an bekas luka. Okay. Maka kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup sesi materi. Oke. Ada dua pelajaran besar yang bisa antum ambil dari Ja'far bin Abi Thalib. Pertama, kalau mau mendapatkan cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, oke, kalau mau semajlis dengan Rasul di surga nanti, maka pastikan bahwa akhlak antum hari ini mirip dengan akhlaknya Rasul. Usahakan. Karena Rasul mencintai Ja'far diantaranya karena Ja'far perilakunya, kepribadiannya yang paling mirip dengan Rasul. Maka antum kalau mau dicintai Rasul pula, kalau mau semajlis dengan Rasul di surga Firdaus nanti, maka usahakan kepribadian antum mirip seperti kepribadian Rasul. Akhlaknya mirip seperti akhlak Rasul. Oke. Buka kitab Syama'il Muhammadiyah itu yang sudah ada versi terjemahannya. Di situ lengkap diceritakan kepribadian Rasul, mulai dari bentuk fisik, gaya pakaian, gaya berjalan dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua pelajaran berharganya, bahwa untuk jadi orang terbaik butuh pengorbanan terhebat. Oke. Untuk bisa menikmati balasan terbaik butuh pengorbanan terbesar. Ja'far bin Abi Thalib yang kedua tangannya putus, Rasul katakan tentang Ja'far ini, aku melihat bahwa Ja'far sedang terbang bersama para malaikat di surga dengan dua sayap yang Allah berikan sebagai ganti dari dua tangannya yang putus. Baru mati. Sudah Allah tempatkan di dalam surga. Maka balasan terbaik membutuhkan pengorbanan terbesar pula. Maka kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, kalau hari ini kita gampang menyerah, dikit-dikit nyerah, dikit-dikit langsung putus asa, apalagi sampai yang hari ini trennya mulai naik, dikit-dikit langsung self-harming. Self-harming tahu? Kecewa dikit langsung melukai tubuh gitu ya. Itu bagaimana mungkin orang seperti itu bisa berharap dapat surganya Allah? Baru dikasih cobaan dikit saja sudah nyerah.
Oke, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, ana sebenarnya pengen bercerita banyak lagi tentang Ja'far bin Abi Thalib, tapi karena waktu yang membatasi kita, sudah 6:1 kan, pantasan antum sudah mulai lowbat, ya, udah mulai loyo gitu. Tidak apa-apa, kita cukupkan sampai di sini, dan untuk sesi selanjutnya mungkin ana serahkan kepada moderator kembali, silakan. Syukron kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi. Nah, selanjutnya kita buka sesi diskusi. Berapa buah? 3. Oke, mungkin boleh operator untuk membuka. Ya, di sini sudah diberikan barcode untuk pertanyaan yang ingin diajukan. Barangkali nanti kita maksimalkan untuk 3 pertanyaan, boleh disegerakan dari ikhwah fillah yang ingin bertanya. Dari operator, apakah sudah masuk pertanyaannya? Ya, mungkin boleh juga untuk langsung ditanyakan dari peserta, tidak hanya melalui link saja. Apakah dari peserta? Boleh untuk angkat tangan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama Anda Muhammad Zuhairi dari Fakultas Ilmu Budaya. Ingin bertanya terkait Ja'far ya. Bagaimana tadi Ustadz menjelaskan keberanian dari Ja'far gitu. Nah, pertanyaan dari Anda pribadi, itu apakah keberanian itu memang berpengaruh gitu dengan lingkungan, ataupun memang harus dibentuk gitu? Karena kan jikalau melihat keadaan saat ini, oke lah dibilang pada zaman itu kan memang ada peperangan dan hal-hal yang mungkin lebih berbahaya daripada sekarang gitu. Dibandingkan yang sekarang mungkin dengan keadaan yang sudah damai gitu. Nah, apakah itu memang mempengaruhi keberanian dari kita saat ini gitu? Mungkin itu. Syukran. Alhamdulillah. Berarti anak termasuk yang awal-awal datang ya? Iya. Ini first time ini dapat beginian. Biasanya ada es krim, ada burger, ada sandwich, kita cuma dapat flyernya saja. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair. Ya, keberanian itu dibentuk karena 2 faktor. Oke. Pertama, karena faktor lingkungan. Oke, karena faktor lingkungan. Umar bin Khattab itu di antara sahabat yang paling pemberani. Bahkan saking beraninya Umar, itu setan pun sampai takut dengan beliau. Ya kan Rasul pernah mengatakan ya, kalau Umar ada di ujung suatu jalan, lalu setan ada di ujung satunya lagi, maka setan tadi akan memilih untuk memutar mencari jalan lain. Itu saking beraninya Umar. Itu Rasul katakan, ya, Rasul katakan. Dan kawan-kawan cobalah nanti baca atau boleh bahas mungkin di pertemuan selanjutnya tentang Umar bin Khattab, bagaimana Umar bin Khattab itu dididik oleh ayahnya di waktu kecil. Oke? Umar bin Khattab dididik ayahnya di waktu kecil itu keras pula. Bukan berarti
bukan berarti ana menyarankan kawan-kawan nanti kalau punya anak didik pula anaknya dengan keras, tidak ya, tidak. Oke. Tapi lingkungan mempengaruhi karena apa yang kita lakukan itu berasal dari apa yang ada dalam pikiran kita. Dan apa yang ada dalam pikiran kita itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Oke? Antum yang terbiasa bergaul dengan teman yang percaya sekali dengan hal-hal mistis, ana jamin jadi penakut. Ya? Teman yang hobi nonton film horor gitu. Hobi nonton film horor. Ana jamin antum ikut jadi penakut. Kalau teman dekatnya seperti itu. Oke? Berkedip dikit lampu. Dah. Padahal mungkin mati lampu gitu kan. Padahal mungkin token belum bayar. Itu udah heboh pula. Ya. Banyak tikus berkeliaran di kos-kosan. Wah, ini pertanda apa ini? Padahal kos-kosannya jarang disapu. Mungkin, ya. Itu mental tuh. Mental lahirnya dari pikiran. Oke? Maka lingkungan antum mempengaruhi, oke? Lingkungan mempengaruhi. Banyak bergaul dengan orang-orang berani, antum insya Allah akan berani pula. Banyak baca biografi para kesatria, para pemberani, para pahlawan kaum muslimin, insya Allah antum akan jadi sosok yang pemberani pula. Bacalah bagaimana kehidupan Yahya Sinwar, bagaimana kehidupan Khalid bin Walid, bagaimana kehidupan Ja'far bin Abi Thalib, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, dan lain sebagainya. Antum akan, tak kala itu antum baca, lalu pelajaran-pelajaran itu masuk ke pikiran antum, pikiran itu menjadi mental melahirkan keberanian. Itu pertama. Kedua, keberanian dilahirkan dari keberanian dilahirkan dari apa yang jadi keyakinan antum di ujung dan seberapa kuat keyakinan antum terhadap itu. Oke? Yang kedua, keberanian itu dilahirkan apa yang antum yakini di ujung nanti dan seberapa kuat keyakinan antum terhadap itu. Ja'far bin Abi Thalib bisa seberani itu karena beliau yakin bahwa di ujung ada surga menanti beliau. Yahya Sinwar bisa seberani itu karena tahu di ujung ada surga yang menanti. Para sahabat, sebagian sahabat di perang Mu'tah itu hampir mundur loh. Sahabat itu manusia juga kayak kita, melihat mereka yang cuma 3.000 sementara lawan 200.000 orang, ya gemetar. Sebagian pengen mundur, tapi akhirnya Abdullah bin Rawahah mengatakan, mengapa kalian mundur? Bukankah ini yang kalian cari? Kalaupun kalian akan mati di sini, bukankah kematian ini yang kalian cari? Kematian yang nanti akan berujung dengan surga. Mereka jadi berani karena mereka tahu ujungnya apa dan mereka menjadikan ujung itu sebagai keyakinan utama. Kita sering gamang karena apa yang ada di ujung itu tidak tergambar dengan kuat di pikiran kita. Seperti contoh simpelnya, kawan-kawan gamang menjalani perkuliahan, salah satu sebabnya terkadang karena apa yang kita cita-citakan dulu di awal ketika milih jurusan ini, cita-cita itu mulai pudar. Dulu menggebu-gebu masuk jurusan budaya yang nanya kan, budaya. Menggebu-gebu ngambil matematika, ngambil ini segala macam. Karena yang tergambar apa? Yang tergambar bukan sulitnya materi kuliah. Yang tergambar dulu jurusan ini enak, kalau saya tamat dari sini, saya bisa ini, melakukan banyak hal setelah itu yang itu menyenangkan hati kita. Tapi di perjalanan perkuliahan
kita mulai disibukkan dengan berbagai hal di perkuliahan, lupa dengan tujuan akhir, makanya mulai gamang. Oke? Nggak sedikit itu mahasiswa dari tahun 1 mau masuk tahun 2 yang nanya ke ana, Ustadz, kira-kira kalau ana pindah jurusan, ana termasuk anak yang durhaka enggak ya Ustadz? Itu tidak sedikit, banyak yang nanya kepada ana seperti itu. Kenapa? Karena lupa tujuan di akhir yang dulu dicita-citakan awal ngambil jurusan itu. Kecuali kalau ngambil jurusan enggak tahu mana yang diambil, ambil ini aja lah, itu ya gawat itu. Itu lain hal. Ana kembalikan kepada siapa? Kiri kanan ini? Antum moderator silakan. Syukran kepada Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Bang Zu. Semoga dapat terjawab pertanyaan dari Bang Zu. Nah, mungkin selanjutnya pertanyaan dari layar. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Dari tadi kita sudah membahas tentang kisah Ja'far Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, dalam konteks kita sebagai mahasiswa yang merasa kita terjebak dalam tujuan hidup, apa yang bisa kita ambil dari pengorbanan Ja'far Ustaz? Dan bagaimana dukungan sosial dapat mempengaruhi kita dalam kesulitan mental dan emosional jika dikaitkan dengan Ja'far Ustaz? Apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dihilangkan dulu ya, kita bahas satu-satu. Dalam konteks sebagai mahasiswa yang merasa kita terjebak dalam tujuan hidup, berarti kemungkinannya 2. Kalau kawan-kawan merasa terjebak dalam tujuan hidup, oke? Pertama, kawan-kawan sedang berada dalam kehidupan yang salah. Kedua, ekspektasi kawan-kawan terhadap kehidupan yang ada salah. Oke? Kemungkinannya 2 itu saja. Kalau kawan-kawan merasa terjebak dalam tujuan hidup, berarti mungkin tujuannya salah pasang tujuan atau salah tempat. Oke? Salah tempat. Kedua, ekspektasinya tentang hidup itu sendiri yang salah. Kita mengira bahwa kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, kita mengira bahwa kita bisa hidup enak. Kita mungkin mengira bahwa kalau kita dekat dengan Allah, bahwa hidup kita akan bebas dari masalah. Itu ekspektasi yang salah. Karena selagi masih hidup, maka Allah akan memberikan cobaan-cobaan untuk kita. Okay? Allah akan kasih cobaan-cobaan untuk kita selagi kita masih hidup. Am hasibutum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum merasakan apa yang pernah dirasakan oleh orang-orang terdahulu berupa kesusahan dan kesempitan hidup, wazulzilu, bahkan mereka itu digoncangkan kehidupannya sampai-sampai Rasul terdahulu, para nabi terdahulu bersama para pengikutnya sampai keluar dari lisan mereka ucapan mata nasrullah, kapan Allah akan menolong kita. Am hasibutum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Berarti sebelum kaki kita melangkah di surga, sebelum satu kaki kita ada di pintu surga, selama itu cobaan masih akan Allah berikan. Oke? Mati jangan dikira kita terjebak dengan tujuan hidup. Mungkin ekspektasi kita saja yang ketinggian. Oke? Kedua, bagaimana dukungan sosial dapat memengaruhi kita dalam kesulitan mental dan emosional jika dikaitkan dengan Ja'far. Ja'far ketika hijrah ke Habasyah tadi, meninggalkan kampung halaman beliau, meninggalkan keluarga beliau, oke?
keluarga besar beliau tinggalkan. Nabi Muhammad sepupu beliau tinggal di Mekah. Abu Lahab paman beliau tinggal di Mekah. Saudara-saudara beliau yang lain tidak ikut. Beliau pergi hijrah dengan sahabat yang lain. Oke? Yang keluarga terdekat beliau tidak pergi. Tapi apakah Ja'far menjadi down karena tidak ada keluarga terdekat beliau yang mendampingi beliau meninggalkan kampung halaman ke sebuah negeri yang mereka tidak pernah mengunjungi negeri itu sebelumnya? Down nggak Ja'far? Enggak. Kenapa Ja'far tidak down? Karena keberanian Ja'far, karena mentalitas Ja'far ada di sini, di dalam diri dia. Oke? Keberanian Ja'far, mentalitas Ja'far bukan di luar tapi di dalam dirinya. Kebahagiaan bagi Ja'far itu ada di dalam dirinya tak kala dia sami'na wa ta'na dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau Rasul suruh maju dalam perang Mu'tah walaupun nanti akan mati, maju, tetap maju. Ya. Maka jangan mengandalkan lingkungan. Lingkungan penting, tapi tidak selamanya kita bisa berharap dari lingkungan. Tidak selamanya kita bisa berharap dari lingkungan. Coba kalau Ja'far mengharapkan lingkungan, apa yang bisa diharapkan dari pergi ke negeri antah berantah? Itu yang pertama. Jangan berharap dari lingkungan, tapi tetap teman-teman terdekat itu mempengaruhi. Tetap. Ya. Walaupun Ja'far tidak bisa berharap, tapi dia pergi ke Habasyah itu ternyata ditemani oleh orang-orang soleh juga. Gitu ya, kan para sahabat yang lain yang ikut hijrah ke Habasyah, orang-orang soleh semuanya, lingkungan mempengaruhi. Kawan-kawan ngerti maksud anak ya? Pastikan kita punya teman-teman yang soleh, tapi jangan gantungkan harapan, ekspektasi, dan sumber keberanian, sumber keteguhan kita kepada teman-teman terdekat itu. Dia mempengaruhi tapi jangan gantungkan kepada mereka. Jadikan semua hal yang akan memotivasi kita itu ada di dalam diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya izin kepada ikhwah fillah, dikarenakan waktu yang batasi, mungkin kita cukupkan 2 pertanyaan saja. Nah, mungkin sesi selanjutnya itu closing statement dari Ustaz. Ana bukan main handphone pas lagi kajian ya. Ana lagi nonton live Ana sendiri. Lagi nonton. Oke. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, di pundak antum masa depan Islam dan kaum muslimin ini ditentukan. Oke. Maka bagi para wanita, jadilah sebaik-baiknya wanita, setangguh-tangguhnya wanita. Karena dari ibu yang tangguh lahirlah para kesatria Islam. Dari ibu yang terjaga kehormatan dan kesehatan fisiknya, lahirlah generasi yang kuat fisik dan mentalnya pula untuk membela Islam. Selayaknya ibu dari Ja'far, Ali, Aqil, dan Thalib tadi. Dan bagi para laki-laki, tentukan dari sekarang tujuan hidup antum apa. Karena keberanian antum akan ditentukan oleh tujuan hidup yang antum pilih dari sekarang. Kalau hidup antum tidak tentu arah, wajar jadi laki-laki yang panggamang dan tak tentu arah pula. Tak kala sudah jadi suami nanti jadi suami yang panggamang, yang akhirnya yang kelimpungan istrinya,
yang berjuang istrinya, suaminya main slot. Karena tidak tahu tujuan, maka tentukan tujuan hidup dan jadikan tujuan hidup nomor 1 itu adalah hidup enak di surganya Allah nanti. Hidup enak di dunia gampang insya Allah. Tinggal masukkan lamaran ke BUMN, enak hidup antum. Tapi hidup enak di akhirat itu yang mesti antum perjuangkan nantinya. Dan ada harga yang harus dibayar untuk itu. Semakin tinggi kenikmatan di surga yang antum inginkan, maka harga yang harus antum bayar pun semakin mahal. Ja'far mendapatkan surga sebelum dibangkitkan di hari kiamat. Ja'far mendapatkan surga ketika baru mati. Itu dengan harga mahal, kehilangan 2 lengannya dan kehilangan nyawanya. Oke. Maka kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, ada harga yang harus dibayar untuk setiap kenikmatan yang kita inginkan. Maka terakhir pesan ana, jangan jadi generasi yang manja. Oke. Insya Allah antum semuanya adalah orang-orang hebat. Insya Allah antum semuanya adalah orang-orang yang berani dan tangguh bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ana minta maaf untuk segala kesalahan. Ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat sama-sama kita ambil hikmah dan dapat di kehidupan kita dapat kita laksanakan atau amalkan itu. Nah, selanjutnya sesi dokumentasi. Yang saat ini akan diwakili oleh Waketum FKI Rabani. Ya, mungkin boleh dari operator atau dari operator ataupun yang kameramen ya untuk untuk bantu dokumentasinya. Dan juga bagi yang tadi bertanya boleh untuk menemui panitia ya, di belakang. Yes,